Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Waode Siti Jurianti Aswat, dosen tetap di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Patimura. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada video ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Perumahan dan Permukiman dengan kode PWK 3418. Mata kuliah Perencanaan Perumahan dan Permukiman membahas konsep, kebijakan, dan juga praktik dalam perencanaan perumahan dan permukiman. Mahasiswa akan diperkenalkan pada pendekatan perencanaan, klasifikasi perumahan, permasalahan sosial dan lingkungan dalam permukiman, serta praktik penyusunan rencana kawasan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan. Mata kuliah ini disusun berdasarkan kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OB yang berfokus pada hasil pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Berdasarkan CPL tersebut, tujuan dari pembelajaran ini dirumuskan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu sebagai berikut. Pokok bahasan utama pada mata kuliah ini yang pertama adalah konsep perumahan dan permukiman, sejarah dan kebijakan perumahan nasional, tipologi permukiman, permasalahan perumahan dan permukiman, analisis kebutuhan dan permintaan perumahan, mekanisme penyediaan perumahan, pendekatan dan model perencanaan, penataan permukiman kumuh, infrastruktur dasar permukiman, dan kelembagaan, serta pembiayaan perumahan. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning yang dirancang melalui 3 aspek utama yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery atau penyampaian materi yaitu melalui blended learning, pemanfaatan multimedia interaktif, dan juga studi pustaka. Kemudian untuk interaction atau interaksi pembelajaran dilakukan dengan diskusi kelompok, simulasi perencanaan kawasan, coaching, dan feedback langsung. Assessment atau penilaian pembelajaran yaitu melalui penilaian formatif, penilaian sumatif, rubrik penilaian transparan, serta penilaian peer review dan self-assessment. Dalam pelaksanaannya, saya mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran terkini, antara lain Project Based Learning, yaitu mahasiswa merancang kawasan permukiman berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Kemudian studi kasus dari perencanaan permukiman di kota-kota nasional maupun internasional. Kemudian diskusi kelompok, presentase interaktif, dan simulasi kebijakan. Juga pemanfaatan teknologi digital seperti Google Earth dan GIS, serta perangkat desain kawasan. Kemudian blended learning yaitu menggunakan platform digital. Materi dalam mata kuliah ini bersumber dari referensi utama yaitu buku dan hasil penelitian saya dan tim lakukan. Buku yang saya gunakan yang paling utama adalah dari Agus Sadana 2020 yaitu Perencanaan Permukiman dan Lingkungan Berkelanjutan. Kemudian juga dari Ansioli 2018 yaitu Slum Upgrading and Housing Finance. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi aktif 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 35%, presentasi dan umpan balik 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 20%. Berikut merupakan video proses pembelajaran mata kuliah Perencanaan Perumahan Permukiman dengan materi kelembagaan perumahan dan permukiman yang dilakukan secara luring dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, ya, jadi mudah-mudahan kita semua sekarang dalam kondisi yang sehat ya. Jadi sekarang musim hujan, jadi kita harus pintar-pintar jaga kesehatan. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut untuk materi pertemuan ke-14 mata kuliah Perencanaan Perumahan dan Permukiman. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi terkait permukiman kumuh, kemudian juga infrastruktur dalam pembangunan perumahan permukiman. Jadi itu semua ada hubungannya dengan bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut bisa ditangani oleh pemerintah melalui kelembagaan dalam pembangunan perumahan berkelanjutan. Nah, sebenarnya materi ini tuh nanti kita bagi 2 ya. Di pertemuan 2 hari lagi kita akan bahas terkait pembiayaan.
Jadi kalau bicara kelembagaan itu tidak bisa kita lepaskan dari pembiayaan dalam pembangunan perumahan. Ya, jadi nanti di perkuliahan ini kita akan seperti biasa, kita akan ada diskusi. Ya, jadi perangkat-perangkat yang biasa kita gunakan mungkin kalian semua sudah bawa ya, seperti laptop. Karena itu nanti kita akan diskusi kurang lebih 30 menit ya, 30 menit. Nanti seperti biasa ada yang maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan materinya dulu ya. Nah, di sini kita tidak akan membahas teori atau apapun, tapi kita akan belajar ya, belajar melihat dari suatu negara yang dianggap paling sukses dalam pembangunan perumahan ya. Nah, pertama kita lihat dulu nih. Mungkin ada yang bisa menebak ini di mana? Kalau kita lihat dari kawasan ini, kawasan yang padat ya, rumah-rumah yang belum permanen ya, tampak kumuh lah. Kira-kira ada bisa menebak ini di mana? China. Oke. Jadi ini di Singapura tahun 1960. Mungkin tidak membayangkan ya bahwa ini tuh Singapura gitu. Ya. Kalau kita lihat Singapura sekarang sangat terbalik kan? Nah, Singapura memang dianggap negara paling sukses dalam program perumahan umum ya. Jadi sudah sering diangkat gitu ya, jadikan contoh best practice di mana-mana. Nah, di sini kita lihat pada tahun 1947 ya, salah satu daerah terburuk, daerah kumuh terburuk di dunia itu ada di Singapura. Ya. Di sini kalau kita lihat ya, bagaimana mereka bertransformasi terutama dalam kelembagaan tadi. Gitu ya. Memulai dengan membentuk namanya HDB atau Housing Development Board. Kalau kayak kita itu mungkin sekarang ya Perumnas misalnya ya, di bawah Kementerian dulu Pekerjaan Umum ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sekarang sudah ada Kementerian Perumahan Rakyat sendiri. Nah, tapi kalau dia bentuknya sebuah lembaga gitu ya. Nah, HDB ini kalau kayak kita ya BUMN atau badan gitu ya, Badan Perumahan Rakyat, yang dia memang dibentuknya untuk kebutuhan rumah murah untuk 30.000 penduduk. Nah, ini mungkin tidak usah kita terlalu bahas detail. Nah, banyak faktor penggerak ya sampai HDB ini dicetuskan. Pertama memang di Singapura itu dari dulu ya populasinya besar. Ya, populasinya besar dan dia di pulau kecil. Nah, itu yang menjadi faktor penggerak. Kemudian komitmen untuk tadi menyediakan rumah layak untuk semua orang. Ya, jadi kalau di Singapura juga mungkin dulu multi etnis ya, ada China, India, ada orang Melayu gitu kan. Jadi bagaimana dia membangun perumahan itu bisa untuk semua etnis itu dan lain-lain ya. Siapa sih yang tidak pengen kotanya atau negaranya itu perumahannya layak untuk semua orang ya. Itu semua tujuan negara dalam pembangunan perumahan pasti itu. Dan ini tahapannya tidak singkat ya, tidak singkat. Dari tahun 1960 bahkan kita sudah merdeka waktu itu kan. Nah, tidak singkat inisiatifnya itu. Dan kalau kita lihat di poin ketiga ya, itu ada juga menyebutkan menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi kan tidak mungkin kita membangunkan rumah layak selayak apapun kalau juga masyarakatnya belum sejahtera. Jadi langkah tahap pertama ya tadi, selain tadi memperbaiki terkait sewa, sumber daya, juga menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi ini bertahap dari tahap inisiatif, kemudian konsolidasi, perbaikan, penyempurnaan, pembangunan aset sampai dengan tadi ya, istilahnya visinya itu atau apa ya istilahnya, motonya tempatku rumahku. Bukan lagi rumah yang layak, tapi bagaimana situ sudah ada kecanggihan teknologi, sudah ada ruang sosialnya sudah bagus dan lain-lain. Ya, jadi berbicara masalah kelembagaan tadi kita lihat ya, seperti Ibu bilang HDB ya, kita lihat sini HDB Dewan Perumahan dan Pembangunan, kalau kita bahasa Indonesia kan itu berada di Kementerian Pembangunan Nasional. Kementerian Pembangunan Nasional itu di bawahnya banyak tuh, ada yang namanya Dewan Arsitek ya, ada yang namanya Otoritas Bangunan dan Konstruksi. Jadi semua yang berhubungan tuh dia di bawah satu kementerian. Termasuk juga di situ ada namanya Otoritas Pembangunan Perkotaan atau URA atau Urban Development Authority. Jadi untuk kotanya semua itu nanti di bawah URA tadi gitu ya.
Jadi membangun kota tidak bisa kita bicara per sektor ya, semua harus terlibat. Di sini kita lihat ya, ini HDB, kemudian ada juga namanya LSA yang terkait lahannya ya, pengaturan lahan. Kemudian juga ada LTA ya, the Land Transport Authority, yang terkait transportasi. Jadi mereka membangun perumahan tadi ya tidak asal kita yang punya di lahan kosong bangun rumah tidak gitu. Tapi bagaimana ini dia punya transportasi itu dirancang bersamaan. Jadi semua itu bisa diakses, terintegrasi gitu ya dengan transportasi umum gitu. Jadi nah ini kita lihat ya, persebaran kota-kota HDB itu banyak sekali. Yang coklat itu yang dari tahun 1927 sampai 1959, yang awal-awal tadi ya sebelum HDB ada itu sudah ada sebenarnya sebaran-sebaran kota-kota atau perumahan gitu ya. Sampai yang terbaru ini sebanyak sekali ini ya persebarannya. Nah ini sekarang, dulu dia fasilitasnya juga bertahap. Tahun 93 ya masih hanya ada pasar, toko dan lain-lain. 98 itu lebih lengkap. Nah, kita ke 2013 ya sudah kurang lebih 12 tahun yang lalu itu sudah ada semua di dalam satu kompleks perumahan. Memang dia perumahannya kebanyakan kalau kita bilang kayak rusun lah. Kalau perumahannya itu dinamakan juga SDB juga. Jadi kalau bilang perumahan SDB, kalau kita kan biasanya Perumnas ya kan. Kalau di Ambon ada Perumnas Poka, ada Perumnas Waiheru. Nah mereka itu bilangnya SDB Town. Itu berarti perumahan yang dibangun oleh SDB tadi. Ya, itu juga kita sudah tidak usah lagi lah bicara masalah fasilitas dasar. Mereka sudah serba teknologi di perumahan itu. Kita mau tinggalkan orang tua di rumah itu kunci saya itu aman, ya. Sudah ada smart alert system di situ. Anak-anak tidak perlu lagi kita antar sekolah jauh-jauh. Di situ sudah ada penitipan anak, sudah ada playground, sudah ada, ya. Nah, jadi kesuksesannya itu ya kita harus lihat ya bagaimana mereka mulai dari kontribusi pada perkotaan. Jadi membangun perumahan itu ya harus kita lihat secara terintegrasi dalam sebuah kota gitu ya. Karena kalau orang berhuni ya, kita bertempat tinggal, kita butuh pasar untuk belanja, kita butuh transport untuk pergi bekerja. Jadi dia harus terintegrasi. Tidak bisa kita bangun yang penting ada yang ibu bilang tadi, yang penting ada lahan kosong, bangun perumahan di situ. Kalau di Indonesia tuh penyakitnya seperti itu, gitu ya. Yang penting developer punya lahan kosong dia bangun, entah jalannya layak atau tidak, ada air bersih yang layak atau tidak, apakah dia diakses transportasi umum apa tidak, gitu ya. Itu perbedaannya gitu ya. Nah, ini capaiannya ya, kita lihat bahwa 93% memiliki rumah. Ya kalau kita bilang berarti ya penduduknya hampir 100% ya sudah punya rumah ya. Kemudian 95% puas dan nyaman. 60% penduduk merasa puas dan nyaman. Dan tahun 1985 ya, kita dulu mungkin masih masih otak-atik kebijakan itu dia sudah tidak ada tunawisma, tidak ada penghuni liar, tidak ada kemiskinan, tidak ada kantong etnis ya. Nah ini kuncinya nih ya. Kuncinya ya tadi termasuk dukungan pemerintah yang kuat. Nah, ini kelembagaan sih perannya situ ya. Dari regulasi dan lain-lain ya. Tipe-tipenya, kemudian fasilitas yang terintegrasi, kemudian juga sistem pembiayaan yang kreatif. Nah, ini pembiayaan nanti kita bahas tersendiri ya. Karena bicara pembiayaan itu juga cukup banyak ya. Kita masuk di diskusi kelompok. Nah, ini yang penting. Ibu cuma menunjukkan saja bahwa adalah contoh yang bisa kita lihat dalam pembangunan perumahan gitu ya. Nah di sini diskusi kelompok ini temanya adalah kalian melihat best practice keberhasilan peran kelembagaan dalam penataan permukiman dan pembangunan perumahan di berbagai negara. Ibu tadi kasih contoh Singapura. Jadi kita ceritanya belajar dari beberapa negara. Ya, tiap negara itu kondisinya pasti beda-beda gitu ya. Tapi pasti ada hal-hal yang sebenarnya itu prinsip yang mungkin ya bisa buat kita pelajari gitu ya. Nah di sini tujuannya tentunya kalian bisa mengidentifikasi praktik terbaik dari berbagai negara, bisa melihat faktor apa saja yang membuat keberhasilan dan peran kelembagaan itu bisa berjalan gitu ya. Kemudian menyusun rekomendasi untuk konteks di Indonesia. Kan beda-beda, Singapura yang memang negara kecil, penduduknya juga mungkin tidak sebanyak kita.
Makanya kalau mau lihat Belanda ya mungkin negaranya kecil gitu ya, mungkin penduduknya juga tidak sebanyak kita, kulturnya mungkin tidak sama seperti kita gitu ya, tapi kan bisa ya seperti bilang tadi ya, kita melihat kira-kira sisi positif apa. Nah, diskusi ini nanti kita bagi kelompok ya, nanti 3-4 orang per kelompok. Nanti tadi tiap kelompok bisa memilih terserah negara mana saja. Nanti kalian sudah punya perangkat gitu, bisa cari gitu ya melalui internet dan lain-lain. Nanti Ibu bebaskan ya. Kumpulkan informasi berupa kebijakan, strategi, kelembagaan, partisipasi dan lain-lain. Kemudian kalian diskusikan ya analisis praktik terbaik dan relevansi untuk Indonesia. Kemudian susun ringkasan dan presentasikan hasil diskusi ya. Nah, ini nanti outputnya adalah ringkasan praktis ya, presentasi. Nanti juga kalau bagus nanti kita bisa buatkan poster. Kemudian refleksi kelompok terhadap praktik yang dipelajari. Kemudian juga partisipasi aktif dalam diskusi kelas ya. Semuanya mohon bisa aktif gitu ya, karena kita belajar ya supaya ini betul-betul menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Nah, penilaiannya nanti seperti biasa ya, kualitas informasi dan data, analisis dan refleksi, presentasi dan kolaborasi, ya, kreativitas visual, ketepatan waktu dan partisipasi, ya. Oke, silakan ya dibagi beberapa kelompok ya, 3-4 orang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 12 orang. Ya, berarti bisa 3 kelompok ya, 4 orang. Oke, silakan. Tapi kira-kira menurutku tuh dia punya konten kondisinya seperti apa? Ada faktor yang menentukan kan? Jadi kan dia kan sudah penelitian ulang. Jadi nanti untuk yang lokasi itu kata ambil ini bisa dulu untuk cari punya yang masalah perumahan dan pemukiman tadi ya. Sama itu yang komen. Jadi guys, kau ini mau ambil di negara mana? Kira-kira yang. Nah, jadi kau pada jalan kali ini, kau ngambil nanti di bagian sini. Oke, jadi Ibu sudah berikan waktu sekitar tadi 30 menit ya untuk mendiskusikan tugasnya. Oke, kita akan masuk di sesi presentasi. Jadi nanti semua kelompok ya, nanti satu orang aja mewakili masing-masing kelompok. Oke, siapa kelompok pertama yang siap? Semua siap ya? Oke, mungkin dari yang tercepat Sinyo dulu, silahkan. Ya baik, selamat siang teman-teman sekalian dan Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tadi kami telah lakukan terkait dengan studi kasus penanganan pemukiman kumuh yang ada di dunia. Sedangkan lokasi yang kami ambil yakni pada negara Kolombia, tepatnya di kota Medellin. Jadi terdapat beberapa kasus ini berdasarkan kondisi existing di kota Medellin itu sendiri, di mana kota Medellin memiliki pemukiman yang cenderung heterogen dan juga tidak aman. Sehingga pemerintah dari kota Medellin ini memiliki strategi untuk menangani masalah tersebut melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu membuka ruang publik yang inklusif, menata pemukiman kembali, dan juga menata infrastruktur kembali. Sehingga indikator yang bisa diambil untuk negara Indonesia yaitu penanganan pemukiman kumuh dengan cara menata ruang publik yang inklusif serta menata infrastruktur dan juga pemukiman yang heterogen untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat, aman, dan nyaman bagi penduduk Indonesia. Itu mungkin singkat saja dari hasil laporan kami tadi. Mungkin itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Oke, tadi Sinyo sudah memaparkan contoh di Kolombia ya, tadi ya. Oke, mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Oke, Nabila silakan. Di kota Kolombia itu bagaimana transformasi kelembagaan di sana, seperti apa? Terima kasih. Silakan, Yuni. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan jawab pertanyaannya. Jadi dapat dilihat juga pada layar, saya sudah merangkum beberapa fungsi kelembagaan terkait transformasi pemukiman di kota Kolombia, di mana dimulai dari wali kota Sergio Fajardo pada tahun 2004 hingga tahun 2007. Itu merupakan awal mula dari transformasi pemukiman di kota Medellin.
Dan beberapa pihak yang terlibat dalam proses ini antara lain terdapat beberapa perusahaan, contohnya IBM dan juga politisi kota di Medellin membentuk suatu badan otonom yang bernama Corporación de Desarrollo Urbano atau disingkat IDIU. Selain adanya badan otonom, perusahaan dan juga pihak pemerintahan yang menyelenggarakan transformasi ini, ada juga keterlibatan dari LSM atau lembaga swadaya masyarakat, sehingga participatory planning di dalam transformasi ini sangat terlihat. Itu mungkin jawaban singkat dari saya. Oke, jadi kita tadi sudah menyaksikan ya dari teman-teman semua memaparkan ya hasil dari kajiannya kesukses pembangunan perumahan di berbagai negara ya. Tadi ada 4 kelompok. Nah, tadi Ibu sudah merangkum ya beberapa hal yang sebenarnya itu sama. Kalau kita lihat kelembagaan itu pentingnya lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah koordinasi antar sektor, ya kan? Karena melibatkan banyak sektor dalam, kita lihat tadi di Singapura ada LTA, ada HDB, ada New Water terkait air kan. Nah, itu sektor-sektor itu dia harus saling terkoordinasi ya. Sehingga nanti menghindari tumpang tindih dan konflik antar kebijakan. Nah, masalah inilah yang sebenarnya juga masih menjadi perhatian kita ya di Indonesia. Kemudian kebijakan dan regulasi. Sehingga nanti pembangunan dan lebih teratur sesuai dengan rencana tata ruang dan permukiman itu bisa layak huni. Kemudian juga partisipasi masyarakat. Nah, ini juga penting gitu ya. Seperti tadi yang mungkin Sinyo sampaikan ya di Kolombia, di situ juga peran penting dari berbagai stakeholder selain dari unsur pemerintah ya, tapi juga dari swasta, SM, dari masyarakat itu juga sangat penting. Kemudian juga pembiayaan. Nah, ini nanti kita bahas nih. Kalau negara-negara yang mungkin keterbatasan anggaran, dia harus bisa memanfaatkan tadi ya berbagai peluang gitu ya, mungkin lewat CSR, karena namanya APBN atau APBD pasti kan terbatas gitu ya. Kemudian keberlanjutan pengelolaan. Nah, ini dampaknya nanti infrastruktur terawat, kemudian lingkungan juga lebih terjaga. Kemudian integrasi program. Nah, program itu kan banyak ya. Kalau di kita penataan permukiman kumuh misalnya, nanti dari Kementerian PUPR ada program Kotaku. Tapi nanti ada juga tuh program-program dari dari instansi lain. Nah, kadang-kadang ini tidak saling terintegrasi gitu. Yang satunya bangun jalan misalnya, satunya bangun tempat sampah misalnya kan. Nah, itu ya harusnya itu tadi bisa saling terintegrasi. Kemudian juga harus ada monitoring dan evaluasi. Harus dimonitoring, apakah monitoring kan pentingnya supaya kita tahu bahwa memang dia sesuai dengan tujuan awal apa tidak. Ya, outputnya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan apa tidak. Apakah dia punya outcome apa tidak. Artinya berdampak. Berdampaknya itu jangka panjang. Kalau tadi permukimannya kumuh, dengan masuknya program itu harus punya tolak ukur. Setelah program itu berjalan selesai, dari tadi tingkat kumuhan yang umpamanya 100 berkurang jadi 50. Itu kan terukur. Kita harus evaluasi, jangan hanya kita bangun jembatan atau namanya cat-cat jalan. Itu mengurangi tingkat kekumuhan apa tidak gitu ya. Balik lagi tadi ya, dari aspek yang lain juga harus tetap jalan gitu ya. Nah, itu ya kita melihat semua tadi contoh-contoh yang dibahas oleh teman-teman itu semua pasti memfokuskan pada aspek-aspek ini ya. Kalau umpamanya di negara tersebut memang negara yang kaya misalnya, ya belum tentu juga kebijakan dan regulasinya mendukung, atau belum tentu mungkin koordinasi antar sektornya baik. Jadi itu harus, aspek ini semua harus ada sebenarnya ya. Oke, kesimpulan terakhir, kelembagaan memegang peran penting dalam pembangunan perumahan dan permukiman karena berfungsi sebagai kerangka struktural dan fungsional yang mengatur, mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aspek pembangunan ya, termasuk di sini konteksnya kita di pembangunan perumahan dan permukiman. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini ya. Semoga
materi yang kita bahas, materi yang kalian diskusikan tadi bermanfaat untuk kalian semua, dan juga semoga kalian nanti kedepannya bisa menjadi planner-planner yang hebat ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Perumahan dan Permukiman sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Melalui sertifikasi dosen ini, saya berharap dapat meningkatkan kualitas diri sebagai tenaga pendidik profesional, memperluas kontribusi akademik saya, serta terus mendorong mahasiswa untuk menjadi perencana yang visioner, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.